Bayangkan dunia tanpa pesawat terbang. Tak ada perjalanan lintas benua dalam hitungan jam, tak ada jalur udara yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Namun, di balik kenyamanan yang kita nikmati sekarang, ada kisah panjang penuh perjuangan, kegagalan, bahkan pengorbanan nyawa. Sejak awal abad ke-20, para pionir penerbangan dari berbagai negara berjuang keras untuk mewujudkan mimpi manusia, terbang bebas di langit. Dari Wright bersaudara di Amerika, hingga insinyur di Eropa, Rusia, Jepang, dan negara-negara lain, semua mengerahkan pikiran dan tenaga mereka untuk menaklukkan hukum gravitasi. Setiap pesawat yang berhasil mengudara bukan sekadar mesin terbang, melainkan bukti nyata dari ketekunan, keberanian, dan ambisi manusia. Ada yang lahir dari kebutuhan perang, ada pula yang diciptakan demi transportasi, ilmu pengetahuan, hingga mimpi menjelajah dunia. Dalam video ini, kita akan menelusuri 10 pesawat bersejarah dari berbagai negara yang akhirnya berhasil mengudara setelah perjuangan panjang. Dari prototipe sederhana yang nyaris gagal, hingga mahakarya teknologi yang mengubah arah sejarah penerbangan dunia. Inilah kisah luar biasa dari manusia, yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Wright Flyer, 1903. Dua bersaudara dari Amerika Serikat. Pada tahun 1903, sejarah dunia penerbangan berubah selamanya berkat dua bersaudara sederhana dari Amerika Serikat, Orville dan Wilbur Wright. Mereka bukan ilmuwan besar, bukan pula insinyur terkenal, melainkan pemilik bengkel sepeda di kota kecil Dayton, Ohio. Namun, dengan tekad dan rasa ingin tahu yang besar, mereka menciptakan Wright Flyer, pesawat pertama yang berhasil terbang dengan tenaga mesin dan dapat dikendalikan. Pada tanggal 17 Desember tahun 1903, di Kitty Hawk, North Carolina, Wright Flyer melayang di udara untuk pertama kalinya. Pesawat itu hanya terbuat dari kayu, kain, dan kawat baja ringan, dengan bentangan sayap sekitar 12 meter dan berat kurang lebih 274 kg. Mesinnya pun sederhana, hanya berkekuatan 12 tenaga kuda, tetapi cukup untuk mengangkat manusia ke langit. Penerbangan perdana itu singkat, hanya 12 detik dengan jarak 36 meter, namun menjadi tonggak awal era penerbangan modern. Pada hari yang sama, Wright Flyer berhasil melakukan 4 kali penerbangan, dan yang terjauh mencapai 260 meter dalam waktu hampir 1 menit. Keberhasilan ini membuktikan bahwa mimpi manusia untuk terbang bukan lagi sekadar legenda atau khayalan, tetapi kenyataan. Wright Flyer menjadi simbol keberanian, inovasi, dan kegigihan, yang hingga kini dikenang sebagai pesawat pertama di dunia yang benar-benar berhasil terbang. (14 bis, Brasil, 1906). Tak lama setelah Wright bersaudara, suasana Paris pada tahun 1906, ketika ribuan orang berkumpul di lapangan Bagatelle, Bois de Boulogne. Mereka datang bukan untuk melihat parade militer atau pesta rakyat, melainkan untuk menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sebuah mesin terbang yang disebut 14 bis, karya seorang penemu asal Brasil, Alberto Santos Dumont. (14 bis bukan sekadar pesawat, melainkan salah satu tonggak sejarah penerbangan dunia. Dibangun dengan desain yang unik, pesawat ini berbentuk seperti kotak panjang dengan sayap kembar, ekor menyerupai burung, dan dipasangi mesin Antoinette bertenaga 24 horsepower. Tidak seperti Wright Flyer yang diluncurkan menggunakan rel dan katapel, 14 bis memiliki roda sehingga bisa lepas landas dengan tenaganya sendiri dari daratan yang rata. Hal inilah yang membuatnya menjadi pesawat pertama di Eropa yang berhasil terbang secara resmi di depan publik. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1906, 14 bis terbang sejauh 60 meter dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter, dan yang paling penting, seluruh penerbangan itu disaksikan oleh juri resmi dari Aero Club de France. Dengan demikian, penerbangan ini dicatat sebagai penerbangan pertama di dunia yang diakui secara publik dan terdokumentasi.
Keberhasilan ini membuktikan bahwa manusia benar-benar bisa menaklukkan langit tanpa bantuan angin atau alat tambahan. Masyarakat Paris saat itu dibuat kagum, dan Santos Dumont pun menjadi pahlawan di Brasil serta ikon penerbangan di Eropa. 14 bis sendiri terus mengalami pengembangan, dan pada penerbangan berikutnya, Santos Dumont berhasil mencapai jarak 220 meter, sebuah rekor baru di zamannya. Walaupun bentuknya terlihat aneh dibandingkan pesawat modern, 14 bis telah membuka jalan bagi desain pesawat berikutnya yang lebih efisien. Hingga kini, Brasil dengan bangga mengenang Santos Dumont dan 14 bis sebagai bukti bahwa semangat berani bermimpi bisa mengubah sejarah umat manusia. Pesawat ini bukan hanya sebuah mesin, melainkan simbol keberanian, inovasi, dan awal dari perjalanan panjang manusia menguasai langit. Avro Type E, Inggris 1910. Diciptakan oleh Elliot Verdon Roe. Pada tahun 1910, Inggris mulai menunjukkan kiprahnya dalam sejarah penerbangan dengan lahirnya Avro Type E, pesawat rancangan Sir Elliot Verdon Roe, atau yang lebih dikenal sebagai AV. Roe, salah satu pionir penerbangan Inggris. Pesawat ini merupakan salah satu karya awal Avro Company, yang kelak dikenal sebagai salah satu perusahaan pesawat paling berpengaruh di dunia. Avro Type E dirancang sebagai pesawat sayap ganda atau biplane, dengan struktur rangka kayu yang dilapisi kain. Meskipun terlihat sederhana, desainnya cukup inovatif untuk zamannya. Pesawat ini ditenagai oleh mesin Green C4 berdaya 35 tenaga kuda, yang memungkinkan Type E terbang dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Yang membuat Avro Type E istimewa adalah stabilitasnya di udara. Banyak pesawat awal kerap sulit dikendalikan, namun Type E memberikan kendali yang lebih baik bagi pilot, sehingga menjadi salah satu tonggak penting dalam pengembangan pesawat Inggris. Uji terbang pertamanya dilakukan di Brooklands, salah satu lapangan terbang paling terkenal di Inggris pada masa itu. Walau kini hanya tercatat sebagai salah satu pesawat awal, Avro Type E membuka jalan bagi generasi pesawat Avro berikutnya, termasuk Avro 504, yang kemudian digunakan secara luas pada Perang Dunia Pertama. Avro Type E bukan sekadar pesawat, melainkan simbol ambisi Inggris untuk bersaing dalam perlombaan udara yang saat itu sedang berkembang pesat di seluruh dunia. Blériot 11 Prancis 1909. Menyeberangi Selat Inggris pada tanggal 25 Juli tahun 1909. Di awal abad ke-20, dunia masih ragu, bisakah manusia benar-benar menaklukkan langit dan menyeberangi lautan dengan sebuah pesawat terbang? Seorang pria Prancis bernama Louis Blériot berani menjawab tantangan itu. Dengan sebuah pesawat sederhana, ringan, dan tampak rapuh bernama Blériot 11, ia menuliskan sejarah besar penerbangan dunia. Pesawat ini hanya terbuat dari rangka kayu, kain yang menutupi sayap, serta mesin kecil Anzani 3 silinder bertenaga 25 tenaga kuda. Tidak ada kabin, tidak ada perlindungan, hanya kursi terbuka dan kemudi sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan mimpi besar. Pada tanggal 25 Juli tahun 1909, dengan cuaca yang tidak menentu dan angin kencang di Selat Inggris, Louis Blériot mengangkat pesawat mungilnya dari Calais, Prancis. Selama 36 menit, ia melawan rasa takut, guncangan angin, dan risiko mesin mati di tengah laut. Hingga akhirnya, roda kecil Blériot 11 menyentuh tanah Dover, Inggris. Dan pada hari itu, dunia tercengang, untuk pertama kalinya, sebuah pesawat berhasil menyeberangi lautan. Sejak saat itu, Blériot 11 menjadi legenda. Ia tidak hanya membuktikan bahwa penerbangan jarak jauh mungkin dilakukan, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya era penerbangan modern. Kini, beberapa Blériot 11 masih tersimpan di museum, berdiri sebagai simbol keberanian, tekad, dan awal mula kejayaan manusia di udara. Rumpler Taube, Jerman 1910. Kata Taube dalam bahasa Jerman berarti merpati. Pada tahun 1910, dunia penerbangan masih berada pada masa awal perkembangannya. Dari Jerman lahirlah sebuah pesawat yang unik bernama Rumpler Taube.
Kata Taube dalam bahasa Jerman berarti merpati, dan nama itu diberikan karena bentuk sayapnya menyerupai burung merpati yang sedang terbang. Desain sayap melengkungnya memberikan kestabilan alami di udara, membuatnya terlihat anggun sekaligus fungsional. Pesawat ini pertama kali dirancang oleh Igor Ettore, lalu dikembangkan oleh Edmund Rumpler sehingga lebih dikenal dengan nama Rumpler Taube. Struktur utamanya terbuat dari rangka kayu dengan penutup kain, sementara mesinnya menggunakan tenaga sekitar 60 hingga 100 horsepower, cukup kuat untuk mengangkat pesawat ini ke udara dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Keistimewaan Rumpler Taube terletak pada perannya sebagai pesawat militer pertama di Jerman. Meskipun terbilang sederhana dibanding pesawat modern, Taube menjadi simbol penting bahwa pesawat bisa dijadikan alat strategis dalam peperangan. Dengan desain elegan yang menyerupai burung, Rumpler Taube bukan hanya sekadar pesawat, melainkan tonggak awal penerbangan militer di Eropa. Dari sinilah terbuka jalan menuju lahirnya pesawat tempur yang lebih canggih di masa depan. Caproni CA-1 Italia, 1910. Dirancang oleh Giovanni Battista Caproni. Pada tahun 1910, Italia memperkenalkan salah satu pesawat paling penting dalam sejarah penerbangan awalnya, Caproni CA-1. Pesawat ini dirancang oleh Giovanni Battista Caproni, seorang insinyur visioner yang kelak menjadi pionir industri penerbangan Italia. Caproni CA-1 menggunakan desain biplan bertingkat ganda, dengan rangka terbuat dari kayu yang dilapisi kain. Bentuknya masih sederhana, tetapi pada masanya sudah dianggap maju karena menggabungkan kekuatan struktur dengan kemampuan terbang yang stabil. Pesawat ini ditenagai oleh mesin Seguin Gnome Rotary 50 tenaga kuda, yang dipasang di bagian depan untuk menggerakkan baling-baling kayu. Dengan tenaga tersebut, CA-1 mampu mencapai kecepatan sekitar 75 km per jam dan bertahan di udara beberapa menit, cukup untuk membuktikan keberhasilan konsepnya. Uji terbang pertamanya dilakukan di Vizola Ticino, dan keberhasilannya membuka jalan bagi pengembangan pesawat-pesawat Caproni berikutnya, termasuk bomber besar pada era Perang Dunia I. Walau masih jauh dari pesawat modern, CA-1 membuktikan bahwa Italia sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara lain dalam perlombaan teknologi penerbangan. Caproni CA-1 bukan hanya sekadar pesawat eksperimental, melainkan titik awal lahirnya industri penerbangan Italia, serta cikal bakal kejayaan Caproni yang kelak dikenal sebagai pembuat pesawat pengebom raksasa. Yakovlev Air-1, Uni Soviet 1927, hasil karya Alexander Yakovlev. Setelah revolusi Bolshevik, Uni Soviet ingin menunjukkan kebangkitan teknologi. Pada 1927, lahirlah pesawat Yakovlev Air-1, hasil karya Alexander Yakovlev. Pesawat ringan bermesin tunggal ini menandai awal era penerbangan Soviet. Dari sini, berkembanglah berbagai pesawat tempur legendaris Uni Soviet yang kelak disegani dunia. Pada tahun 1927, Uni Soviet tengah berusaha bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga mampu mengejar kemajuan teknologi. Di tengah semangat itu, lahirlah Yakovlev Air-1, sebuah pesawat ringan bermesin tunggal yang dirancang oleh insinyur muda berbakat, Alexander Yakovlev. Air-1 bukanlah pesawat besar atau tempur, melainkan pesawat eksperimental sederhana yang menjadi langkah awal lahirnya industri penerbangan Soviet. Dengan struktur ringan, sayap lurus, dan mesin berdaya kecil, pesawat ini berhasil membuktikan kemampuan terbang yang stabil serta efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Penerbangan perdananya menjadi simbol bahwa generasi baru insinyur Soviet sanggup menciptakan teknologi penerbangan mereka sendiri, tanpa harus bergantung pada rancangan asing. Keberhasilan Air-1 tidak hanya memberi kepercayaan diri bagi Yakovlev, tetapi juga membuka jalan bagi serangkaian pesawat legendaris yang kemudian lahir dari tangannya. Dari pesawat ringan sederhana ini, berkembanglah desain-desain tempur yang kelak membuat Uni Soviet disegani dunia, terutama dalam Perang Dunia II. Yakovlev Air-1 bukan sekadar pesawat kecil, melainkan tonggak awal yang menandai kebangkitan kejayaan penerbangan Soviet. Shidenkai Prototype, Jepang,
1910-an. Pesawat rancangan Tokugawa Yoshitoshi. Jepang memulai penerbangan dengan meniru rancangan Barat, namun salah satu yang dianggap tonggak adalah pesawat rancangan Tokugawa Yoshitoshi, seorang perwira Jepang yang pada 1910 berhasil melakukan penerbangan pertama dengan pesawat buatan dalam negeri. Meski sederhana, langkah ini menjadi awal Jepang menuju era industri pesawat tempur yang kelak melahirkan Zero Fighter dalam Perang Dunia II. Cody Biplan, Australia, 1913. Diterbangkan pertama kali oleh Harry Houdini Cody. Bayangkan, awal abad ke-20, ketika dunia baru saja mengenal sayap dan mesin yang mampu menantang langit. Di tengah semangat penemuan itu, lahirlah Cody Biplan, sebuah pesawat yang menjadi bagian penting dari sejarah penerbangan Australia pada tahun 1913. Pesawat ini dirancang berdasarkan gagasan besar Samuel Franklin Cody, seorang perintis penerbangan asal Inggris, yang karyanya kemudian menginspirasi perkembangan pesawat di berbagai belahan dunia, termasuk Australia. Cody Biplan adalah pesawat sayap ganda dengan rangka kayu dan kain yang direntangkan rapat, mencerminkan teknologi penerbangan yang sederhana namun revolusioner pada masanya. Dengan desain rangka terbuka, baling-baling kayu, serta roda pendaratan yang masih sangat sederhana, pesawat ini merepresentasikan keberanian manusia untuk menguasai udara. Mesin yang digunakan memiliki tenaga sekitar 70 hingga 100 tenaga kuda, cukup untuk mengangkat pesawat berbobot ringan itu ke udara. Meski kecepatannya terbatas, sekitar 90 km per jam, bagi dunia tahun 1913, kecepatan tersebut sudah terasa seperti terbang menembus masa depan. Tidak hanya itu, sayap ganda memberikan stabilitas ekstra, sehingga pilot dapat mengendalikan pesawat dengan lebih baik dibandingkan rancangan awal pesawat terbang. Cody Biplan hadir di Australia bukan hanya sebagai alat terbang, tetapi sebagai simbol kebangkitan teknologi di benua selatan. Saat itu, Australia masih mencari identitasnya di dunia penerbangan. Melalui pesawat ini, masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana mesin dan sayap dapat menantang angin, memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan baru untuk transportasi, eksplorasi, bahkan militer. Meski kini namanya tidak setenar Wright Flyer atau Blériot, keberadaan Cody Biplan di Australia tahun 1913 adalah sebuah tonggak sejarah. Ia membuka jalan bagi generasi perancang dan penerbang selanjutnya, yang kelak menjadikan Australia sebagai salah satu negara dengan tradisi penerbangan yang kuat. Cody Biplan bukan sekadar pesawat kayu dan kain, melainkan saksi bisu keberanian manusia. Dari sebuah rancangan sederhana, ia mengajarkan bahwa mimpi untuk menembus langit bisa diwujudkan, bahkan dari sebuah benua yang jauh di selatan. Nieuport Delage, Nieuport II. Pada 1911, pesawat Nieuport II berhasil diterbangkan. Pada tahun 1911, dunia penerbangan kembali mencatat sejarah penting dengan lahirnya Nieuport II, sebuah pesawat ringan rancangan Prancis yang menjadi simbol kemajuan teknologi kala itu. Pesawat ini dirancang oleh perusahaan Nieuport Delage, yang kelak dikenal sebagai salah satu produsen pesawat ternama di Eropa. Nieuport II hadir dengan desain sederhana namun elegan. Sayap tunggalnya berbentuk parasol, dipasang di atas badan pesawat, memberikan stabilitas sekaligus pandangan luas bagi pilot. Badannya ramping dan ringan, memungkinkan mesin kecil bertenaga sekitar 28 hingga 40 tenaga kuda untuk mengangkatnya ke udara. Walau terlihat sederhana, konstruksi pesawat ini sangat efektif untuk masa itu. Pada penerbangan perdananya di tahun 1911, Nieuport II langsung menunjukkan kemampuan luar biasa. Pesawat ini sanggup terbang stabil, mudah dikendalikan, dan menjadi pilihan favorit para pilot dalam berbagai ajang perlombaan udara. Keunggulan aerodinamisnya membuatnya melesat lebih cepat dibanding banyak pesaingnya. Itulah 10 pesawat pertama yang mengudara dari berbagai negara, masing-masing dengan ceritanya yang unik. Dari Wright Flyer di Amerika,
hingga Caproni di Italia, semuanya menjadi pondasi lahirnya dunia penerbangan modern. Bayangkan, kalau saja para pionir itu tidak berani mencoba, mungkin sampai hari ini manusia tidak bisa menikmati terbang dengan pesawat raksasa melintasi benua. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan kisah luar biasa berikutnya.